Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana nih kabarnya? Semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita masuk pada materi yang akan kita bahas, sebaiknya kita awali pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anak, materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai mata pelajaran IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, fase B kelas 4 bab 5 mengenai cerita tentang daerahku. Topik yang akan kita bahas pada bab 5 ini yaitu topik A, seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu? Jauh sebelum menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI seperti saat ini, Indonesia juga berawal dari kehidupan manusia purba. Periodisasi sejarah Indonesia berawal dari zaman praaksara hingga pasca reformasi. Berikut periodisasi sejarah Indonesia. Yang pertama yaitu ada Indonesia masa praaksara. Sejarah masa praaksara di Indonesia berawal dari kehidupan manusia purba di Indonesia hingga sekitar abad ke-5 Masehi. Pada periode ini, rekonstruksi sejarah terfokus pada pemaparan pola hidup dan kebudayaan manusia purba di Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, yaitu ada Kerajaan Hindu-Buddha. Periode Kerajaan Hindu-Buddha berlangsung dari abad ke-5 Masehi ketika muncul Kerajaan Kutai Kartanegara di Lembah Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Periode ini berlangsung kurang lebih selama 10 abad. Periode sejarah Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia berakhir ketika Kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1478 Masehi. Selanjutnya yaitu ada Kerajaan Islam, di mana periode sejarah kerajaan Islam di Indonesia berlangsung dari abad ke-13 Masehi ketika muncul Kesultanan Samudra Pasai di pesisir utara Sumatera. Periode ini berlangsung kurang lebih selama 5 abad. Periode sejarah kerajaan Islam di Indonesia berakhir ketika bangsa Barat berhasil menaklukkan kerajaan Islam di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada kolonialisme dan imperialisme. Periode kolonialisme dan imperialisme di Indonesia berlangsung dari abad ke-18 Masehi ketika bangsa Barat berhasil menguasai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Periode ini berlangsung sekitar 3,5 abad. Periode kolonialisme dan imperialisme di Indonesia berakhir ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Yang dilakukan oleh bangsa kita dalam melawan bangsa Barat yaitu yang pertama A. Pergerakan Nasional. Dalam buku Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia karya S.J. Rutgers, periode Pergerakan Nasional Indonesia berlangsung dari tahun 1900-an hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Yang B yaitu ada Revolusi Indonesia. Periode Revolusi Indonesia berlangsung dari tahun 1945 hingga 1950. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi titik awal periode Revolusi Indonesia. Periode Revolusi Indonesia berakhir ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Yang C, yaitu ada Demokrasi Liberal. Periode demokrasi liberal berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959. Periode ini berfokus pada kajian pelaksanaan demokrasi liberal dalam bidang sosial, politik, dan juga ekonomi. Selanjutnya yaitu ada demokrasi terpimpin atau kita sebut juga dengan Orde Lama. Periode demokrasi terpimpin berlangsung dari tahun 1959 hingga tahun 1965. Periode ini berfokus pada kajian pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Periode demokrasi terpimpin berakhir setelah Indonesia mengalami krisis sosial, ekonomi, dan politik pada tahun 1965. Selanjutnya yang E yaitu ada Orde Baru.
periode Orde Baru berlangsung dari tahun 1967 hingga tahun 1998. Periode ini berawal dari pengangkatan Soeharto menjadi presiden dan berakhir ketika Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998. Yang terakhir yaitu ada reformasi. Periode reformasi berlangsung dari tahun 1998 hingga sekarang. Pada periode ini, pembahasan sejarah berfokus pada kebijakan pemerintah Indonesia di bidang sosial, ekonomi, dan politik pasca reformasi. Nah, anak-anak ibu, pada topik ini, anak-anak ibu akan mengenal daerah tempat tinggalnya melalui sejarah dan tokoh-tokoh daerah. Serta, anak-anak ibu akan mengidentifikasi atau mengelompokkan perkembangan yang terjadi di daerah tempat tinggal kalian masing-masing. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui pengamatan tokoh pada uang akan melatih kemampuan observasi dan pembentukan karakter anak-anak ibu nantinya melalui sikap-sikap baik tokoh daerah tersebut. Setelah itu, anak-anak ibu akan melakukan gelar bicara yang juga akan meningkatkan kemampuan komunikasi dari anak-anak ibu nantinya. Kegiatan gelar bicara dilakukan agar kalian bisa mendapatkan alternatif cara mendapatkan informasi selain dari buku atau guru. Dari informasi yang akan didapatkan, maka kalian akan belajar untuk berdiskusi. Nah, sebelum itu, mari lebih kita pahami materinya terlebih dahulu ya anak-anak. Sebelumnya ibu akan nanya nih, apa kalian pernah mendengar kata sejarah? Apa yang dimaksud dengan sejarah? Kalian dan orang-orang di sekitar kalian semuanya pasti memiliki kisah di masa lalu. Begitupun dengan daerah tempat tinggal kalian. Nah, cerita mengenai berbagai hal yang benar-benar terjadi di masa lalu inilah yang disebut dengan sejarah. Coba ingat kembali masa kecil kalian. Apakah kondisi rumah kalian dahulu masih sama dengan sekarang? Apakah rumah-rumah tetangga dahulu masih sama dengan sekarang? Lalu, bagaimana dengan lingkungannya? Apakah keadaan lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian masih sama? Setidaknya lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian pasti sudah menjadi lebih ramai. Ini menjadi bukti bahwa sebuah daerah tempat berkembang, kota atau kabupaten maupun provinsi tempat tinggal kalian pun selalu mengalami perubahan. Dahulu keadaannya tidak seperti sekarang, penduduknya tidak sebanyak sekarang, lingkungan alamnya pun kemungkinan besar tidak sama dengan saat ini. Jadi penasaran ya bagaimana sejarah kota atau kabupaten maupun provinsi tempat kita tinggal. Nah, maka dari itu yuk kita pelajari bersama. Kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kerajaan-kerajaan yang pernah berkembang di Nusantara dipengaruhi oleh 3 corak budaya, yakni yang pertama ada Hindu, yang kedua yaitu Buddha, dan terakhir yaitu ada Islam. Yang pertama kita masuk kepada kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Dari berbagai peninggalan yang ada diketahui bahwa Hindu-Buddha masuk ke Indonesia karena dibawa oleh para pendeta Brahmana dan pedagang India. Yang pertama yaitu ada kerajaan bercorak Hindu. Agar lebih mudah, ibu akan menyajikannya dengan tabel ya. Yang pertama yaitu ada nama kerajaan Kutai, tahun kemunculannya yaitu pada tahun 400 Masehi, di mana Kalimantan Timur menjadi pusat kekuasaan dari kerajaan ini. Nama rajanya yaitu ada Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Peninggalan sejarah dari kerajaan Kutai yaitu yang pertama ada prasasti stupa berbentuk tugu batu yang bertuliskan dengan huruf Pallawa. Kerajaan yang kedua yaitu ada Tarumanegara. Tahun kemunculan kerajaan ini yaitu pada tahun 450 Masehi. Pusat kekuasaan kerajaan ini yaitu Bogor, Jawa Barat dengan Raja Punawarman, di mana peninggalan sejarahnya yaitu ada prasasti Kebon Kopi, prasasti Jambu, prasasti Muara Cianten, prasasti Tugu, dan prasasti Lembak. Yang ketiga yaitu ada kerajaan Kalingga, di mana kerajaan ini muncul pada tahun 674 Masehi dengan pusat kekuasaan di Jawa Tengah, dengan raja yaitu yang dipimpin oleh seorang ratu yaitu dengan Ratu Sima,
di mana peninggalan sejarah dari kerajaan ini yaitu ada Prasasti Tukmas, Prasasti Sojomerto, Candi Angin, dan Candi Buprah. Kerajaan bercorak Hindu selanjutnya yaitu ada Kerajaan Mataram Hindu, di mana kerajaan ini muncul pada tahun 730 Masehi dengan pusat kekuasaan berada di daerah Jawa Tengah dengan Raja Sanjaya, Rakai Panangkaran, dan Raja Balitung. Di mana peninggalan sejarah dari kerajaan ini yaitu ada kompleks Candi Prambanan. Selanjutnya yaitu ada Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri ini muncul pada tahun 1117 Masehi dengan pusat kekuasaan berada di daerah Jawa Timur dengan nama Raja Jayabaya dan Kartajaya. Peninggalannya yaitu berupa prasasti Patlegan, prasasti Hantang, kitab-kitab karya Mpu Panuluh, dan Puseda. Selanjutnya yaitu ada Kerajaan Singosari, di mana kerajaan ini muncul pada tahun 1122 Masehi dengan pusat kekuasaan berada di daerah Jawa Timur dengan Raja Ken Arok dan Kartanegara. Peninggalannya yaitu berupa Candi Jago, Candi Kidal, Candi Singosari, dan Candi Kagenangan. Selanjutnya yaitu ada Kerajaan Majapahit, di mana kerajaan ini muncul pada tahun 1292 Masehi dengan pusat kekuasaannya yaitu ada pada daerah Jawa Timur. Nama rajanya yaitu Raden Wijaya. Selanjutnya yaitu ada Jaya Negara, dan terakhir yaitu ada Hayam Wuruk. Peninggalan sejarah dari kerajaan yang bercorak Hindu ini yaitu ada Candi Penataran, yang kedua yaitu ada Candi Tikus, yang ketiga ada Candi Sumber. Jadi, selanjutnya yaitu ada Kitab Negara Kertagama, karangan Mpu Prapanca, dan dengan menuliskan kata Pancasila. Selanjutnya yaitu kita masuk kerajaan dengan bercorak Buddha, di mana kerajaan yang ada pada kerajaan dengan bercorak Buddha ini yang pertama itu ada Kerajaan Sriwijaya dengan muncul pada tahun 600 Masehi, di mana pusat kekuasaan dari kerajaan ini berada pada Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Raja Balaputra Dewa dan Sri Sangkramawijaya. Peninggalan sejarah dari kerajaan bercorak Buddha ini yaitu Prasasti Kedudukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Telaga Batu, dan juga ada Prasasti Kota Kapur. Selanjutnya yaitu ada Mataram Buddha, di mana kerajaan Mataram Buddha ini muncul pada tahun 750 Masehi, di mana pusat kekuasaannya yaitu berada pada daerah Jawa Tengah dengan Raja Banu, Wisnu, Indra, dan Samaratungga. Peninggalan sejarah dari kerajaan bercorak Buddha ini yaitu seperti Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Borobudur, dan Candi Ngawen. Selanjutnya kita masuk pada kerajaan yang bercorak Islam, di mana agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Waktu itu kekuatan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya sudah mulai melemah. Kerajaan-kerajaan yang berada di bawah kekuasaan mereka mulai melepaskan diri dan raja-rajanya memeluk agama Islam. Setelah itu bermunculanlah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Seperti yang pertama yaitu ada Kerajaan Samudra Pasai dengan muncul pada abad 13, di mana kerajaan Pasai ini berpusat di Nanggro Aceh Darussalam dengan Raja Sultan Malik As-Salih, Sultan Malik At-Tahir, dan Sultan Ahmad Zainal Abidin. Peninggalan dari sejarah kerajaan Samudra Pasai ini seperti batu nisan makam Sultan Malik As-Salih, cakradonya atau sebagai hadiah dari Kaisar Cina. Selanjutnya yaitu ada Kerajaan Aceh, di mana Kerajaan Aceh ini muncul pada tahun 1514 Masehi dengan pusat kekuasaannya yaitu berada di daerah Nanggro Aceh Darussalam juga dengan Raja Ali Manghayat Salahuddin, Alauddin Riayat Shah, Sultan Iskandar Muda, Iskandar Sani, Ratu Tajul Alam Syaifuddin Shah. Di
Dimana untuk kita lihat peninggalan sejarahnya yaitu bisa berupa Monumen Darussalam, Makam Sultan Iskandar Muda, Kerkhof atau kuburan serdadu Belanda. Selanjutnya yaitu ada Kerajaan Demak, di mana muncul pada tahun 1400 Masehi dengan pusat kekuasaan berada di daerah Demak atau Jawa Tengah dengan Raja Raden Patah, Adipati Unus, Sultan Trenggono, dan Pangeran Hadiwijaya. Peninggalan sejarah dari Kerajaan Demak ini berupa Masjid Agung Demak, piring campa, saka tatal atau tiang utama masjid, dan beduk serta kentongan. Selanjutnya yaitu ada kerajaan bercorak Islamnya yaitu Kerajaan Banten. Tahun kemunculannya yaitu pada tahun 1400 Masehi dengan pusat kekuasaan berada di daerah Serang, Banten. Dengan raja yaitu ada Sultan Hasanuddin, Syekh Maulana Yusuf, Maulana Muhammad, Pangeran Ratu, dan Sultan Ageng Tirtayasa. Peninggalan sejarah dari Kerajaan Banten ini berupa Masjid Banten, Benteng Spelwich, Meriam kuno Ki Amuk. Selanjutnya yaitu ada Kerajaan Ternate, di mana Kerajaan Ternate ini muncul pada tahun 1500 Masehi. Kerajaan ini berpusat pada Maluku Utara dengan raja yang pertama yaitu ada Sultan Zainal Abidin, selanjutnya yaitu ada Sultan Hairun, lalu ada Alauddin Riayat Shah, dan yang terakhir ada Sultan Ba'abullah. Mana peninggalan sejarahnya berupa Istana Sultan Ternate, yang kedua yaitu Benteng Kerajaan Ternate, dan terakhir ada Masjid Ternate. Selanjutnya yaitu ada Kerajaan Tidore, di mana kerajaan ini muncul pada tahun 1500 Masehi. Pusat kekuasaannya yaitu berada di daerah Maluku dengan Raja Sultan Mansur, Sultan Nuku, dan peninggalan sejarahnya yaitu berupa benteng peninggalan Portugis dan Spanyol. Yang terakhir yaitu ada Kerajaan Goa, di mana kerajaan ini muncul pada tahun 1600 Masehi. Pusat kekuasaan kerajaan ini berada di daerah Makassar, Sulawesi Selatan. Kerajaan bercorak Islam ini dipimpin oleh Raja Sultan Alauddin, Muhammad Said, dan Sultan Hasanuddin. Peninggalan sejarahnya yaitu Benteng Ujung Pandang, Makam Sultan Hasanuddin. Baik, untuk kali ini kita akhiri pembelajaran kita sampai di sini ya anak-anak. Semoga anak-anak ibu semua sudah bisa memahami materi yang kita bahas tadi. Baik, ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.